Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Sewu Dino bagian yang kedua. Setelah Dela, Sri, dan Dini di rumah di tengah hutan bersama Mbah Tamin, 3 hari berlalu. Sri, Dini, dan Erna bergantian mengurus Dela, mulai memandikannya, memberinya minuman. Gadis itu lebih seperti gadis yang tengah koma dibandingkan gadis yang disantet. Entah oleh siapa dan bagaimana latar ceritanya, masih terlalu awam untuk tahu, pikir Sri begitu. Entah sudah beberapa kali Sri mendengar Erna dan Dini berbicara tentang Dela, berbicara tentang bau busuk yang keluar dari tubuhnya, sampai kalimat tidak menyenangkan lainnya saat mereka tinggal di tempat ini, dan betapa misteriusnya lelaki tua bernama Tamin itu. Sri memilih diam. Namun di luar semua itu, sebenarnya Sri sama seperti yang lain. Aroma busuk itu benar-benar mengganggunya. Selain itu, hidup di sini sangat berat. Tidak ada orang lain. Kiri kanan hanya pohon liar, seakan mereka tinggal di dunia yang berbeda. Suatu sore Mbah Tamin pamit, ia akan pergi. Ia berpesan kepada Sri dan yang lainnya untuk tetap menjalankan tugasnya dan tidak melupakan pantangan yang sudah ia ucapkan. Salah satunya untuk tidak lupa mengikat Dela saat membuka keranda itu. Tidak lupa, Mbah Tamin juga berpesan untuk tidak membukakan pintu pada malam ini. Siapapun dan bagaimanapun, jangan membuka pintu, ucap dari Mbah Tamin sebelum ia pergi melangkah menembus pepohonan hutan. Sri yang mendengarnya merasa merinding setiap ingat pesan orang tua itu. Hari sudah gelap. Sri menutup pintu dan jendela, lalu pergi ke kamar. Di sana ia melihat Dini sudah tidur. Di sampingnya Erna tengah meringis menahan sakit. Kamu kenapa, Er? Sri, aku celuk tulung. Minta tolong apa? Malam ini giliranku memandikan Dela. Bisa kamu gantikan? Besok ganti aku yang gantikan kamu. Awalnya Sri keberatan, namun melihat kondisi Erna, Sri setuju setelah menerima permintaan Erna. Sri bersiap mengambil air. Ia lupa bahwa air di gentong dapur sudah habis. Terpaksa ia membuka pintu, bersiap untuk menimba air dari sumur. Meski awalnya ragu, Sri mematung di depan pintu, lalu perlahan membukanya. Lalu keluar entah perasaan tidak enak macam apa yang Sri rasakan. Malam itu lebih hening dari biasanya. Tidak terdengar suara binatang malam, seakan membawa ketakutan Sri yang selama ini ia tahan menyeruak keluar. Sri melangkah keluar. Ia cepat-cepat pergi ke sumur, menimbanya lalu kembali. Tapi dari sudut mata Sri, jauh di salah satu pohon besar di samping pagar bambu kamar mandi, Sri melihat ada wajah yang mengamati. Saat Sri menatapnya, wajah itu menghilang. Sri terdiam cukup lama, namun ia tetap melanjutkan tujuannya. Ia harus cepat melaksanakan tugasnya. Sri segera menimba air dengan cepat. Tidak lupa matanya awas menatap sekeliling, seakan ia sedang dikejar sesuatu. Setelah semua selesai, Sri berlari dan mengunci pintu. Perasaan lega langsung dirasakan oleh Sri. Kini ia melangkah menuju kamar Dela. Sri meletakkan airnya. Taburan kembang sudah ia lakukan.
Kini Sri membuka keranda bambu kuning, mulai membasuh tubuh Erna dengan handuk kecil. Ia masih tertuju pada perut besarnya yang kata Erna dihamili oleh Mbah Tamin. Namun Sri tidak percaya, ia selalu menyangkal ucapan itu. Sri terus membasuhnya hingga sampai ke tangannya yang penuh luka borok. Di sana Sri terdiam. Ia lupa belum mengikat tangan dan kaki Erna. Saat Sri baru menyadarinya, ia menatap Dela, membuka mata, tersenyum menyeringai, melotot menatap Sri. Dia kaget, Sri berangsur mundur. Namun Dela mencekik leher Sri kuat-kuat. Ia mengangah, menunjukkan gigi hitamnya yang membusuk. Terjadi pergulatan hebat antara Sri dan Dela. Sri hanya berusaha melepaskan cekikan Dela yang kuat sekali, membuatnya hampir meregang nyawa. Siapa kamu, Nak? Hanya Dela. Suaranya berat, nyaris menyerupai suara seorang wanita tua. Di mana ini, Nak? Sri masih mencoba melepaskan cengkraman kuat itu. Namun Dela terus menyeringai. Air liurnya menetes, matanya putih. Ia tersenyum. Jawab kalau ditanya. Dela tertawa semakin keras, membuat Sri menangis ketakutan. Sebelum Erna masuk ke kamar karena keributan itu, ia bingung melihat Dela terbangun. Ada apa ini, Sri? Kenapa Dela? Kenapa Dela? Dela menyeringai melihat Erna sebelum akhirnya melepaskan cekikan itu. Ia melompat ke atas ranjang, merangkak kemudian seakan tertawa kegirangan. Dia berteriak. Ternyata anak kelahiran Kliwon semua. Dela masih tertawa. Sri berangsur mundur, sementara Erna masih bingung dan syok melihat wajah Dela yang mengerikan itu. Dela terus melihat Sri dan Erna bergantian. Percuma, sewu dinone arek iki bakal entek. Kalian hanya jadi tumbal untuk anak ini. Dela tertawa terus menerus sebelum Sri melompat dan mencengkram Dela. Ia mengguyur Dela dengan air kembang itu. Dela berteriak kesakitan. Kamu ngapain? Ambilkan tali hitam itu. Teriak Sri pada Erna. Erna yang sempat kebingungan bergegas mengambil tali itu. Sri mengikatnya tepat di lehernya. Ana apa iki, Sri? Erna ikut menahan tubuh Dela yang meronta. Sebelum akhirnya Dela menjadi tenang, dan ia kemudian tertidur kembali. Sri baru mengikat tali itu dengan benar. Ia mengangkat Dela kembali ke ranjangnya, menutupnya dengan keranda bambu kuning. Wajah Erna dan Sri masih tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Erna mulai menangis. Aku ingin pulang. Sri tidak berkomentar. Ia sadar bahwa sekarang ia juga ingin pulang. Hanya saja bila bukan karena sudah terikat dan pasti ada resiko yang sudah menunggu bila mereka pulang. Lantas apa yang disembunyikan oleh Simbah? Sri menceritakan semuanya kepada Erna. Ia lalai dalam menjalankan tugasnya. Karena panik ia membasuh Dela tanpa mengikat tali di kaki dan tangannya terlebih dahulu. Namun gara-gara itu Sri menyadari santet macam apa yang memasukkan iblis sekuat itu hanya untuk menghabisi nyawa. Sri jadi ingat cerita Bapak. Santet bukan hal baru di sini. Namun untuk melaksanakan santet dibutuhkan kebencian yang melebihi akal. Bila benar itu kebencian macam apa yang bisa dan setega ini dilakukan oleh orang hanya untuk mengambil nyawa dari anak yang tidak tahu apa-apa. Namun di balik semua itu, santet ini adalah kali pertama Sri lihat. Seperti ada teka-teki, seakan ada yang ditutupi. Pasti ada jawabannya, pasti ada jalan keluarnya. Namun apa? Sri tidak tahu apapun dari keluarga ini. Dan kenapa anak ini sebegitu berharganya? 1000 harinya. Sampai Sri teringat. Ojo ngomong awakmu lahir dina Jumat Kliwon. Kata lirih Sri. Ia melirik menatap Erna. Kamu juga? Erna yang mendengarnya kaget. Sri merasa ngeri. Sekarang ia tahu sesuatu.
Namun ada satu lagi yang harus ia cari kebenarannya. Bila benar pertanyaannya lengkap, begitupun jawabannya. Tidak hanya Dela yang hidup di ujung maut, tapi mereka bertiga semua terjerat dalam satu garis beton yang sama. Sejahat itukah keluarga ini untuk hanya nyawa mereka semua? Lalu terdengar suara orang mengetuk pintu. Erna pun sama, langsung ia berdiri. Mbah Tamin pulang, Sri. Ayo kita tanya orang tua brengsek itu. Dia harus menjelaskan semuanya. Ada apa sama anak gila ini? Erna pergi. Sri baru ingat pesan Mbah Tamin. Ia langsung bergegas bersiap menghentikan Erna. Sri lari mengejar Erna. Untungnya ia masih sempat mencengkram lengan Erna. Mereka terdiam di depan pintu rumah. Suara ketukan itu terdengar lagi. Setiap ketukannya terdiri dari 3 ketukan. Semakin lama ketukannya semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, sampai tidak ada ketukan lagi. Erna dan Sri saling berpandangan bingung. Keheningan menenggelamkan mereka di dalam rumah itu. Sebelum sesuatu menggebrak pintu dengan keras hingga membuat mereka tersentak, mereka hanya terdiam, berusaha tidak bersuara. Lalu dari belakang seseorang melangkah masuk. Dini melihat 2 temannya. Terlihat kacau balau, ia bingung. Kemudian berujar, Kalian gak dengar? Buka pintunya. Jangan ngawur kamu. namun Dini memaksa. Bahkan Sri yang memegang tangannya. Dini pelototi sampai akhirnya mereka mengalah. Dini membuka pintu. Di sana Mbah Tamin berdiri. Ia hanya diam, menatap mereka semua sebelum melangkah masuk ke rumah. Anehnya, malam itu wajah Mbah Tamin tampak merah padam. Ia tidak berbicara kepada mereka, tidak membahas kenapa pintunya tidak langsung dibuka, padahal ia sudah memanggil-manggil dari tadi. Namun Sri merasa Mbah Tamin tahu bahwa ia baru saja lalai terhadap Dela. Sri dan yang lain mengikuti Mbah Tamin. Beliau masuk ke dalam kamar Dela, lalu perlahan, seakan ingin melihat lebih dekat apa yang orang tua itu lakukan. Tiba-tiba mata Dela terbuka. Ia melihat Mbah Tamin menatapnya cukup lama sebelum menangis meraung layaknya anak kecil. Sakit, Ki. Sakit sekali. Dela hanya menangis. Mbah Tamin hanya bisa membelai rambut Dela, berusaha menenangkannya. Pemandangan itu seperti melihat seorang ayah dan anak yang saling mengasihi. Namun Sri masih belum mengerti kenapa seakan Dela yang ini berbeda dengan Dela yang Sri Erna temui tadi. Apa yang terjadi sebenarnya? Sabar ya nak, sebentar lagi adalah puncak rasa sakitmu, ucap Mbah Tamin. Ia masih mengelus rambut Dela. Lalu Dela melirik Sri dan yang lain hanya diam mematung. Tatapannya seakan mengucapkan, Terima kasih sudah mau merawat saya. Mbah Tamim lalu mengikat tangan dan tali Dela. Tergambar wajah sedih di sana. Ia masuk ke dapur, mengambil sebuah kain putih besar. Saat Mbah Tamim kembali ke kamar Dela, Dela menangis semakin keras. Ia berulang kali mengatakan, Jangan, Ki. Jangan kembalikan saya ke sana. Namun Mbah Tamim tetap meletakkan kain putih itu menutupi sekujur tubuh Dela yang meronta-ronta. Terakhir Mbah Tamin membakar kemenyan sebelum memegang kepala Dela dan terdengar suara raungan yang menguncangkan sisi rumah itu. Sri dan Erna sampai berangsut mundur. Sosok di dalam kain itu terus meraung layaknya iblis yang Sri saksikan tadi. Kali ini Dini tampak terguncang, bingung ada apa sebenarnya di sini. Terdengar suara marah dari dalam kain. Ia adalah wujud tadi yang Sri saksikan. Mbah Tamim terus menekan kepalanya, membuat suara itu semakin menjerit marah. Setelah kurang lebih 5 menit Mbah Tamim melakukan itu, perlahan sosok itu mulai tertidur. Dan Mbah Tamim membuka kain itu. Ia melihat Dela memejamkan matanya. "Kalian ikut saya," kata Mbah Tamin memanggil mereka. Sementara Dini tetap di kamar.
Hanya dia yang belum mengerti apa yang terjadi di sini. Mbah Tamim duduk di teras rumah. Kegelapan hutan benar-benar mencekam kala itu. Sri dan Erna berdiri menunggu sebelum Mbah Tamim menunjuk sesuatu di antara pepohonan. Kalian bisa melihatnya. Apa ya, Mbah? Kesini. Mbah Tamim menempelkan jemarinya, menekan mata Sri. Sengatan ketika Mbah Tamim menekan mata Sri membuat penglihatannya memudar perlahan. Setelah mencoba memfokuskan matanya, Sri melihat lagi apa yang ditunjuk Mbah Tamim. Bagai petir di siang bolong, Sri melihat banyak sekali makhluk yang tidak bisa dia gambarkan kengeriannya. Mungkin ada ratusan atau ribuan, seakan mengepung rumah. Butuh waktu lama sampai Sri akhirnya tidak sanggup lagi melihatnya, sehingga Mbah Tamim menutup kembali penglihatannya itu, mencabut sesuatu dari ubun-ubun Sri. Dengan mata menerawang ia mengatakan kepada Sri, raga yang dibuat mati adalah sebuah undangan bagi makhluk seperti mereka, kata Mbah Tamim. Kamu lupa dengan perintahku. Itu sangat berbahaya, bisa membunuh Dela. Jangan ulangi lagi. Erna yang sedari tadi diam saja ikut berbicara. Mbah, tolong kasih tahu apa yang terjadi sama Dela. Kok bisa-bisanya dia mau bunuh saya dan Sri? Berarti kamu sudah tahu. Itu adalah Cahaya Jati yang ingin membunuh Dela, tapi tidak bisa karena ia butuh Singgarahane, seperti sepasang suami istri. Santet 1000 hari hanya dimiliki oleh orang yang siap menanggung dosa dan siap mati bersama. Sri dan Erna masih terlihat bingung. Ia tidak mengerti Mbah Tamim menerawang jauh, menatap sisi hutan tergelap yang Sri saksikan dengan mata kepala sendiri. Mereka tidak sendirian di hutan ini. Dengan suara berat Mbah Tamim mengatakannya, terlalu awal untuk mengerti ini. Intinya ilmu santet 1000 hari adalah pembuka ritual untuk menghabisi satu garis keluarga sampai habis keseluruhannya. Setelah percakapan itu Mbah Tamim melangkah masuk ke dalam kamar, mengunci pintunya, membiarkan semua kejadian itu meluap begitu saja. Dengan pertanyaan besar yang masih menggantung di atas pikiran Sri dan Erna. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Sewu Dino. Salam Jimatres, salam misteri. Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri.